Ini puncak dari frustrasi yang udah numpuk bertahun-tahun. Tapi ada satu alasan yang hampir nggak ada yang berani bahas terang-terangan, dan ini yang paling penting. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, dua sekutu terkuat di Teluk, sebenarnya udah lama berperang diam-diam, dan OPEC jadi salah satu arena pertempurannya. Uni Emirat Arab keluar dari OPEC, dan dalam semalam, harga minyak dunia langsung meledak. Harga Brent, patokan minyak global, menembus $112 Amerika Serikat per barel. WTI melewati $105 Amerika Serikat. Semua orang panik. Trader minyak di seluruh dunia sibuk. Analis energi ramai-ramai angkat bicara. Dan orang-orang yang selama ini nggak pernah peduli soal harga minyak pun tiba-tiba nanya, ini kenapa tiba-tiba naik? Tapi tunggu dulu. Sebelum kalian mikir ini cuma berita energi yang nggak nyambung sama kehidupan sehari-hari, harus aku kasih tahu dulu. Harga minyak naik. Harga BBM naik, biaya logistik naik, harga gorengan di warung sebelah rumah kalian ikut naik. Jadi ini bukan berita jauh, ini langsung nyentuh dompet kalian. Nah, Uni Emirat Arab secara resmi keluar dari OPEC efektif 1 Mei 2026. Keputusan ini mengakhiri hampir 60 tahun Uni Emirat Arab jadi bagian dari kartel minyak paling berpengaruh di dunia. 60 tahun. Dan sekarang selesai dalam satu pengumuman. Dan ini yang bikin aku kaget. Harus aku akuin, aku nggak nyangka ini bakal terjadi secepat ini. Rumor soal Uni Emirat Arab keluar dari OPEC emang udah beredar bertahun-tahun. Tapi kalau udah beneran kejadian, tetap aja rasanya mengejutkan. Karena Uni Emirat Arab bukan anggota sembarangan. Mereka produsen minyak terbesar ketiga di OPEC setelah Arab Saudi dan Irak. Dan yang bikin kepergian mereka jauh lebih berbahaya dari yang terlihat. Uni Emirat Arab adalah satu dari segelintir anggota OPEC yang punya spare capacity besar. Artinya kemampuan nambah produksi secara cepat saat dunia butuh pasokan darurat. Tanpa Uni Emirat Arab, OPEC kehilangan salah satu senjata paling pentingnya. Kehilangan Uni Emirat Arab bukan sekedar kehilangan satu anggota. Ini kayak pemain inti yang juga cadangan terbaik. Dua-duanya hilang sekaligus. Tapi kenapa Uni Emirat Arab berani ambil keputusan sebesar ini? Dan yang lebih penting, ada satu alasan di balik semua ini yang hampir nggak ada yang bahas. Sesuatu yang diam-diam udah mendidih selama bertahun-tahun di balik layar. Dan itu yang bakal kita bedah habis di video ini. Sebelum kita bedah kenapa Uni Emirat Arab pergi, kita harus ngerti dulu, sebenarnya OPEC itu apa dan seberapa besar pengaruhnya. OPEC berdiri tahun 1960, lahir dari Baghdad Conference yang dihadiri 5 negara, Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, dan Venezuela. Tujuannya sederhana tapi powerful. Koordinasi produksi minyak supaya harga bisa dikendalikan bersama dan menguntungkan negara-negara produsen. Simpelnya, daripada saling jual murah-murahan dan bikin harga anjlok, mereka sepakat main bareng. Tentukan kuota masing-masing, jual dengan harga yang sudah disepakati. Dan di puncak kejayaannya, OPEC bukan sekedar organisasi. Mereka adalah penguasa ekonomi dunia. Bukti paling dramatis terjadi di 1973. Negara-negara Arab anggota OPEC memutuskan embargo minyak ke Amerika dan negara-negara Barat yang mendukung Israel dalam Perang Yom Kippur. Hasilnya, harga minyak global melonjak 300% dan hampir semua ekonomi Barat terjun ke dalam resesi. 300% dari satu keputusan, satu organisasi. Coba bayangin sekarang ada satu kartel yang bisa bikin ekonomi Amerika, Eropa, Jepang, semuanya ambruk dalam hitungan bulan. Itulah kekuatan OPEC waktu itu. Tapi kekuatan itu pelan-pelan terkikis. Waktu itu, OPEC menguasai hampir 50% pasar minyak global. Sekarang, setelah Amerika berkembang jadi produsen minyak besar lewat teknologi shale oil dan fracking, pangsa OPEC turun jadi sekitar 30-33% dari pasar global. Sejak 2016, OPEC perluas aliansinya jadi OPEC+, gandeng 12 negara lain termasuk Rusia, Kazakhstan, dan Azerbaijan. Gabungan OPEC+ ini kontrol sekitar 41% pasokan minyak global. Masih besar, tapi jauh dari dominasi era 1970-an. Dan Uni Emirat Arab udah jadi bagian dari sistem ini sejak 1967. Bergabung lewat Abu Dhabi, bahkan sebelum Uni Emirat Arab resmi berdiri sebagai federasi di 1971. Hampir 60 tahun mereka jadi bagian dari kartel yang pernah bikin dunia berlutut. Fun fact, Uni Emirat Arab adalah satu-satunya anggota OPEC yang punya spare capacity setara Arab Saudi. Jadi selama ini, kalau ada krisis pasokan global, dunia bergantung kedua negara ini untuk merespons cepat. Sekarang tinggal satu. Tapi dengan semua sejarah itu, kenapa Uni Emirat Arab akhirnya milih pergi? Harus aku akuin, waktu pertama dengar Uni Emirat Arab keluar OPEC, reaksi pertamaku adalah, ya wajar. Karena kalau kalian ikutin drama di dalam OPEC selama beberapa tahun terakhir, ini bukan kejutan.
Ini puncak dari frustrasi yang udah numpuk bertahun-tahun. Tapi ada satu alasan yang hampir nggak ada yang berani bahas terang-terangan, dan ini yang paling penting. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, dua sekutu terkuat di Teluk, sebenarnya udah lama berperang diam-diam, dan OPEC jadi salah satu arena pertempurannya. Mari kita bedah semua alasannya. Alasan pertama, kuota yang bikin frustrasi. Kapasitas produksi Uni Emirat Arab sekarang udah mencapai 4,85 juta barrel per hari. Mereka udah investasi 150 miliar dolar Amerika Serikat dalam 10 tahun untuk ekspansi ini. Tapi di bawah perjanjian OPEC Plus, mereka cuma boleh produksi sekitar 3,4 juta barrel per hari. Bayangin, kamu udah bangun pabrik roti terbesar di kota, beli mesin paling canggih, rekrut ratusan karyawan. Tapi ada aturan yang bilang kamu cuma boleh jual 70% dari kapasitasmu. Sambil kompetitor lain bebas jual semua produknya. Frustrasi? Pasti. Alasan kedua, investasi 150 miliar dolar Amerika Serikat yang harus balik modal. Uni Emirat Arab sudah komitmen investasi 150 miliar dolar Amerika Serikat di sektor hulu minyak sampai 2030, dengan target capai 5 juta barel per hari di 2027. Target yang bahkan dipercepat dari rencana awal 2030. Investasi sebesar itu nggak bisa balik modal kalau produksinya terus dikekang OPEC. Alasan ketiga, perang diam-diam Abu Dhabi versus Riyadh. Ini yang paling jarang dibahas. Dan menurut aku, ini yang paling penting dari semuanya. Akar perpecahan bisa dilacak ke 2021, saat OPEC Plus Talks nyaris kolaps gara-gara Uni Emirat Arab minta baseline produksi yang lebih tinggi. Kompromi akhirnya tercapai, tapi masih jauh dari kapasitas sebenarnya. Belum selesai di situ, kedua negara ini juga udah lama berseberangan di berbagai konflik regional. Soal Yaman, soal Iran, soal pendekatan ke Amerika dan Israel. Uni Emirat Arab adalah negara Arab pertama yang normalisasi hubungan dengan Israel lewat Abraham Accords 2020. Arab Saudi belum. Dan ketika perang Iran-Amerika meletus, perbedaan sikap dua negara ini makin kelihatan. Alasan keempat, transisi energi yang makin nyata. Uni Emirat Arab sadar dunia lagi bergerak ke energi terbarukan. Demand minyak akan mencapai puncaknya suatu saat. Jadi logikanya sederhana. Kalau minyak bakal jadi kurang relevan di masa depan, lebih baik pompa dan jual sebanyak mungkin sekarang selagi masih mahal. Daripada biarkan minyak itu tetap di dalam tanah karena dibatasi kuota OPEC. Jadi intinya, ini bukan cuma soal kuota. Ini soal ambisi, soal investasi, soal geopolitik, dan soal visi jangka panjang yang udah lama nggak selaras antara Abu Dhabi dan Riyadh. Oke, Uni Emirat Arab udah resmi keluar. Sekarang pertanyaan yang paling kalian butuhkan jawabannya. Apa dampaknya? Dan yang paling penting, gimana efeknya ke kita di Indonesia? Dampak global dulu. OPEC secara struktural jadi lebih lemah. Ini bukan opini, ini fakta yang diakui hampir semua analis energi. Uni Emirat Arab adalah satu dari dua anggota OPEC yang punya spare capacity besar. Dengan mereka pergi, kemampuan OPEC untuk merespons guncangan pasokan global langsung melemah drastis. Bayangin sebuah tim sepak bola yang kehilangan bukan hanya satu pemain, tapi satu-satunya pemain cadangan yang bisa masuk kapan saja dalam kondisi apapun. Itu kondisi OPEC sekarang. Jangka panjangnya lebih mengkhawatirkan. Kalau Uni Emirat Arab beneran gaspol produksi ke 5 juta barel per hari dan lempar semua itu ke pasar bebas tanpa batasan OPEC, pasokan global bisa membludak. Ada dua skenario yang sama-sama nggak nyaman. Skenario pertama, harga minyak anjlok. Ini bagus buat konsumen jangka pendek, tapi buruk buat produsen dan bisa memicu perang harga yang brutal antar negara produsen. Skenario kedua, OPEC Plus runtuh total. Kalau kartel ini bubar, nggak ada lagi mekanisme yang bisa menstabilkan harga minyak dunia. Volatilitas bakal jadi permanen. Tapi jangka pendeknya, dampak langsung ke pasar masih terbatas. Kenapa? Karena Selat Hormuz, jalur ekspor minyak paling penting di dunia, masih dalam kondisi terganggu akibat konflik Iran. Uni Emirat Arab punya jalur alternatif lewat terminal Fujairah, tapi kapasitasnya belum cukup untuk menampung semua ambisi produksi mereka. Sekarang dampak ke Indonesia, dan ini yang harus kalian pahami betul. Indonesia adalah net importir energi. Kita impor lebih dari 80% kebutuhan energi kita dari Timur Tengah. Artinya, setiap kali harga minyak global bergejolak, kita langsung merasakannya. Efek dominonya nyata banget. Harga minyak naik, biaya logistik naik, harga semua barang ikut naik. Bagi UMKM makanan dan minuman, komponen plastik aja bisa nyampe 10-15% dari biaya produksi. Semua naik. Dan kalau biaya naik, tapi daya beli masyarakat nggak ikut naik, ujungnya efisiensi besar-besaran, yang artinya ancaman PHK massal. Fun fact yang bikin aku geleng-geleng. Selat Hormuz bukan cuma jalur minyak, tapi juga jalur pupuk. Kenaikan harga pupuk langsung dorong harga pangan global, yang kemudian picu inflasi domestik. Dari satu selat yang terganggu, efeknya bisa sampai ke harga beras di warung makan kalian. Satu pertanyaan yang paling banyak dibahas para analis energi global sekarang. Kalau Uni Emirat Arab bisa keluar, siapa yang berikutnya? Dan apakah OPEC masih relevan? Harus aku luruskan dulu.
OPEC bukan pertama kali kehilangan anggota. Qatar keluar di 2019. Indonesia pernah keluar terus balik lagi. Ekuador, Angola, Gabon juga pernah pergi. Dan setiap kali ada yang pergi, OPEC selalu bertahan. Lebih kecil, tapi tetap ada. Tapi keluarnya Uni Emirat Arab beda dari semua itu. Ini bukan anggota kecil yang pergi karena nggak sanggup bayar iuran. Ini anggota terkuat kedua yang punya kapasitas 4,85 juta barrel per hari. Yang secara aktif memilih jalan sendiri karena mereka merasa bisa. Dan ini yang berbahaya. Satu analis bilang, kalau Uni Emirat Arab bisa buktiin bahwa keluar dari OPEC nggak merugikan, negara-negara lain mungkin akan ikut. Kandidat yang paling sering disebut, Irak dan Nigeria. Dua negara yang selama ini konsisten melanggar kuota dan punya kepentingan untuk produksi lebih bebas. Kalau Irak dan Nigeria ikut keluar, OPEC kehilangan lebih dari separuh produksinya. Dan di titik itu, relevansinya sebagai kartel pengendali harga minyak dunia bisa benar-benar berakhir. Tapi ada juga yang masih percaya OPEC akan bertahan. Argumennya sederhana, kemampuan untuk bertindak kolektif mengatur pasar, menjaga harga tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, itu masih butuh koordinasi. Dan Arab Saudi, yang paling berkepentingan dengan stabilitas harga, masih akan coba pertahankan OPEC semampu mereka. Jadi menurut aku, ini bukan soal OPEC bubar atau enggak. Ini soal OPEC yang makin kehilangan relevansinya pelan-pelan. Seperti raksasa yang makin tua, masih berdiri, tapi makin susah ngontrol yang di sekitarnya. Yang jelas, kita sekarang masuk ke era baru energi global. Era di mana nggak ada satu entitas pun yang bisa sepenuhnya kontrol harga minyak dunia. Era di mana volatilitas bukan pengecualian, tapi norma baru. Dan buat Indonesia yang masih sangat bergantung pada impor energi, ini adalah panggilan keras untuk serius bicara soal ketahanan energi. Bukan cuma soal BBM subsidi yang harganya dijaga sampai akhir 2026, tapi soal jangka panjang, energi terbarukan, diversifikasi sumber energi, dan pengurangan ketergantungan pada minyak impor. Pertanyaannya sekarang, menurut kalian, apakah Indonesia udah siap menghadapi era energi yang makin nggak bisa diprediksi ini? Atau kita masih terlalu nyaman dengan status quo? Tulis di kolom komentar, share video ini ke orang yang perlu tahu, dan jangan lupa subscribe, karena masih banyak cerita besar yang belum kita bahas. See you di video berikutnya.